Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semuanya. Sebenarnya ini sudah malam banget ya, tapi saya sempatkan untuk membuat video ini membahas terkait info tersebut. Katanya kabarnya tanggal 27, 28 cair di YouTube sebelah. Oke, kita bahas ya. Ini ada infonya dilansir dari media resmi yang terpercaya ya terkait berita tersebut. Di sini disampaikan bahwa Kementerian Sosial Republik Indonesia bantuan sosial untuk triwulan 2 mulai disalurkan. Pemerintah mulai menyalurkan Bansos triwulan 2 tahun 2025 ini untuk 16,5 juta keluarga penerima manfaat atau KPM. Dengan total anggaran sekitar 10 triliun melalui program PKH dan juga BPNT program sembako. Nah, apakah berita ini valid atau tidak? Jadi, kesimpulannya berita ini benar valid ya sayang. Karena kenapa? Karena ini memberitakan adalah media resmi yang terpercaya. Selain itu, untuk progres yang ada di Sikenji juga sudah masuk ke tahapan proses rekening. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah ini baru disalurkan. Jadi pihak dari Kementerian Sosial atau dari pihak keuangan Kemensos itu sudah memberikan dana bantuan sosialnya ke pihak penyalur seperti Bank Himbara, BNI, BRI misalnya, atau Bank BNI dan juga Bank BSI, dan juga ke pihak penyalur PT Pos Indonesia. Nah, seperti itu info yang telah disampaikan langsung oleh Menteri Sosial, tapi ini masih butuh proses lagi. Setelah bantuan sosial tersebut, dananya itu sudah diberikan ke pihak penyalur seperti ke Bank Himbara dan juga PT Pos khususnya ya. Maka pihak penyalur Bank Himbara ini masih membutuhkan waktu proses pemindahukuan. Jadi tidak langsung ya. Memang untuk infonya per tanggal 28 Mei hari Rabu kemarin. Jadi sudah diberikan dana bansosnya, akan tetapi tidak langsung masuk ke rekeningnya. Tapi kabar baiknya ini tinggal menunggu hari aja. Ya semoga aja besok ya Jumat berkah dana bantuan KPM ini masuk ke rekeningnya masing-masing. Jadi tidak ada salahnya sih buat Bapak Ibu semua penerima bantuan sosial khususnya yang memiliki kartu KKS ya. Silahkan dicek secara berkala. Ini khusus bagi Bapak Ibu yang memiliki aplikasi Livin by Mandiri atau Brimo dan aplikasi lainnya bagi pemilik kartu KKS Bank Himbara lainnya. Tidak disarankan buat Bapak Ibu yang ngecek manual. Kami sarankan jangan langsung cek secara berkala secara manual ke ATM atau ke agen, karena dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan ke kartu KKS-nya. Sabar-sabar aja dulu buat yang tidak memiliki aplikasi Livin by Mandiri atau Brimo. Ditunggu aja di media sosial, pasti akan banyak berseliweran dan info-info yang valid juga akan mulai banyak bermunculan terkait pencairan bantuan sosial tahap 2 kalau memang sudah masuk ke rekening KPM masing-masing. Ya, kita doakan semoga besok di hari Jumat akan mulai ada masuk ke rekening KPM masing-masing. Nah, biasanya kalau melihat dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, yang duluan itu Bank BSI atau Bank Mandiri biasanya ya. Ya semoga aja serentak besok ya Jumat berkah, kita doakan sama-sama semoga besok menjadi hari pertama pencairan bantuan sosial yang kedua. Dan buat Bapak Ibu jangan lupa yang memiliki aplikasi tadi ya, dicek secara berkala, dan kalau sudah cair jangan diem-diem baik. Silahkan diinfokan kepada teman-temannya yang lain yang tidak memiliki aplikasi seperti Livin by Mandiri atau Brimo, biar dia juga tahu dan langsung datang ke ATM atau ke agen untuk menarik bantuan sosialnya. Karena untuk bantuan sosial tahap kedua ini wajar saja semuanya pada antusias karena memang udah lewat lama ya, seharusnya kan di bulan April kemarin, tapi sekarang sudah berada di akhir bulan Mei ini. Selain itu, satu hal lagi yang perlu diperhatikan adalah walaupun untuk jumlahnya cukup banyak yang sudah dibayarkan bantuan sosialnya, akan tetapi ada lagi namanya batch ya, masih bertahap. Jadi kalau misalnya siapa tahu beberapa hari kemudian dicek bantuan sosialnya ada cair gitu, terus teman-teman yang lain ada yang nggak cair, teman sesama misalnya yang biasanya cair bareng-bareng tapi kali ini nggak cair, jangan langsung overthinking dulu ya. Jangan langsung overthinking, wah jangan-jangan saya berada masuk ke dalam data 1,8 juta KPM yang datanya berada di desil 5 ke atas nih, yang nggak cair lagi nih. Nah, jadi ditunggu aja dulu, berbaik sangka aja dulu, ditunggu sampai akhir bulan Juni.
Nah, ketika nanti sudah akhir bulan Juni tapi bantuan sosialnya belum cair-cair juga, maka boleh langsung tanya ke pendamping sosialnya masing-masing. Oke, itu tadi himbauan kepada Bapak Ibu semuanya penerima bantuan sosial yang memiliki kartu KKS. Lalu bagaimana yang tidak memiliki kartu KKS atau yang selama ini cairnya melalui PT Pos? Nah, bagi Bapak Ibu yang selama ini bantuan sosialnya cair melalui PT Pos Indonesia, mohon bersabar lagi karena seperti biasanya untuk pencairan bantuan sosial yang melalui PT Pos ini tidak bisa cepat. Berbeda dengan pencairan bantuan sosial yang melalui kartu KKS atau Bank Himbara. Apabila bantuan sosial ini cair melalui PT Pos, maka akan memakan waktu lebih panjang lagi untuk proses pencairan bantuan sosial itu tiba. Akan tetapi ketika sudah ada info seperti ini atau sudah ada pencairan bansos melalui kartu KKS, maka biasanya untuk pencairan bantuan sosial yang melalui PT Pos itu juga sedang proses penyusunan jadwal pendistribusian. Karena untuk pencairan bantuan sosial yang melalui PT Pos Indonesia ini yaitu sifatnya komunitas. Pihak dari petugasnya dan juga pendamping sosial atau aparat desa atau kelurahannya yang akan mendatangi KPM tersebut di sebuah tempat di kantor kelurahan misalnya atau di kantor kecamatan untuk melakukan pembagian bantuan sosial. Jadi wajar aja kalau membutuhkan waktu cukup lama dibandingkan dengan pencairan bantuan sosial yang melalui kartu KKS. Jadi ditunggu aja buat Bapak Ibu yang menerima bantuan sosial selama ini melalui PT Pos Indonesia, ditunggu aja info resminya melalui pendamping sosialnya masing-masing atau melalui aparat desa atau kelurahan setempat yang mana biasanya diinformasikan melalui grup BNBA-nya ada di sana dan di beberapa wilayah yaitu menginformasikan ke KPM secara resmi melalui undangan pengambilan bantuan sosial yang bisa dibawa ke kantor pos sesuai dengan jadwal yang sudah tertera di sana. Nah, di sini ada sedikit tambahan informasi kepada Bapak Ibu semuanya. Barangkali ada yang bertanya bahwa apakah penerima bantuan sosial yang melalui PT Pos ini juga akan mengalami pengurangan. Seperti informasi yang telah disampaikan oleh Menteri Sosial Gus Ipul bahwa terdapat 1,8 juta penerima bantuan sosial yang pada pencairan bantuan sosial di tahap kedua ini tidak lagi menerima bantuan sosial dikarenakan datanya berada di desil tinggi yaitu desil 6 ke atas. Nah, untuk jawabannya benar sekali. Jadi untuk pengurangan ini bukan hanya penerima bansos yang cair melalui kartu KKS atau bukan hanya penerima bansos yang cairnya melalui PT Pos atau bukan hanya penerima bansos PKH saja atau bukan hanya penerima bansos BPNT saja. Karena di sini data yang ada di dalam DTSEN ini semua penerima bansos datanya di sana ada. Sehingga yang difilter di sana yang diutamakan diprioritaskan hanya yang berada di desil 5 ke bawah ya. Tapi yang paling diprioritaskan adalah desil 1, 2 dan 3. Nah, jadi bisa jadi buat Bapak Ibu yang menerima bansos melalui kartu KKS atau melalui PT Pos atau yang penerima PKH aja atau BPNT aja bisa termasuk di dalam data pengurangan ini. Nah, baiklah sekian dulu info yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan mari kita mendoakan bersama-sama semoga bantuan sosial ini besok akan sudah mulai ada masuk ke rekening KPM masing-masing. Semoga besok menjadi Jumat berkah kepada KPM penerima bantuan sosial semuanya. Bantuan sosial yang selama ini ditunggu-tunggu segera cair. Terima kasih, sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.